Bismillahirrahmanirrahim. Anna Ayyub bin Ishaq. Sebuah riwayat bahwa Nabi Allah Ayyub bin Ishaq alaihissalam karena Rumian, beliau itu berasal dari tanah Rum, Romawi. Wa ummuhu bintul Lut. Nah, jadi istri daripada Nabi Allah Ayyub alaihissalam itu nyambung kepada Nabi Allah Lut alaihissalam. Wa kana rajulan aqilan nazifan haliman. Nabi Allah Lut itu adalah seorang yang sangat-sangat bijaksana. Jadi kalau menghadapi permasalahan, Nabi Allah Ayyub alaihissalam adalah nabi yang sangat-sangat bijaksana. Wa kana abuhu rajulan kasirul mal yamlikul masyiyati minal ibili wal bakar wal ghanam wal khayl wal bigol wal himar. Jadi Nabi Allah Ayyub alaihissalam, ayahnya yaitu Ais bin Ishaq, di sebuah kota yang bernama Syam, salah satu kota yang berada di Palestina, kekayaannya tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi tidak ada tandingannya. Kekayaan adalah yaitu ayahnya daripada Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Bisa dibayangin kalau kekayaan nomor satu paling kaya di Jakarta, itu orang pasti ngetop banget, ngetop aja. Jakarta paling kaya. Di Bekasi satu orang nomor satu paling kaya, pasti kekayaannya luar biasa karena orang Bekasi kaya-kaya. Nah ini harta-hartanya kalau orang Betawi dikenalnya dengan tanah yang banyak. Kalau orang pembisnis dikenalnya asetnya di mana-mana banyak. Nah kalau orang terdahulu bukan itu mereka itu binatang ternak sebagai standar orang itu kaya. Ada untanya, ada sapinya, ada kerbaunya, ada kambingnya dan lain sebagainya, unta. Walam yakun fi ardi Syam ahadun misluhu fil ghana. Enggak ada orang Sam, Palestina yang paling kaya melebihi kekayaannya ayah daripada Nabi Allah Ayyub alaihissalam. Falamma mata intaqala jami'u dzalik ila Ayyub alaihissalam. Ketika ayahnya Nabi Allah Ayyub alaihissalam meninggal, dia anak tunggal Nabi Allah Ayyub. Maka seluruh harta dan kekayaan ayahnya turun kepada Nabi Ayyub semuanya. Berarti sekarang Nabi Ayyub yang paling kaya karena ayahnya udah nggak ada. Fatajawwaja birahmata binti Ufraim bin Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Allah Ayyub alaihissalam menikah dengan Siti Rahmah. Siti Rahmah itu ayahnya Ufraim itu bin Yusuf alaihissalam. Jadi Siti Rahmah itu cucu daripada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wa razaqallahu minha ila akhirih wa kanat mawashihi fi kulli sanatin. Setiap tahunnya harta dan kekayaan itu bukan menurun apalagi habis, tapi semakin meningkat. Jadi lebih kaya di orang di Palestina. Nabi Allah Ayyub alaihissalam sepeninggalan ayahnya. Walam yakun yafrahu bi syai'in min dzalika. Akan tetapi Nabi Allah Ayyub itu enggak merasa bangga, enggak merasa senang ketika hartanya melimpah di mana-mana. Nah, kalau kita harta kita gitu kan ya sepeninggalan orang tua kita, semakin melimpah tambah senang apa tambah sedih? Tambah senang kalau kita itu. Tapi Nabi Allah Ayyub enggak. Kalau kita mah bukan senang meningkat, senang ngejual-jualin, senang ngejual-jualin, belinya pegel, capek, susah kalau beli. Sampai Nabi Allah Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahi hadhihi atoyan ibadika fi dunya. Ya Allah, saya dikasih harta yang melimpah ruah apa aja ada,
seakan-akan gitu kan ya, hidup saya itu berada di penjara. Kalau ibu-ibu hartanya banyak bu, merasa di penjara apa merasa di surga bu? Halo bu, pokoknya siap-siap ke toko emas bu, insya Allah berkah, amin. Fakaifa atau yang kafil jannah, ya Allah, bagaimana saya ini kalau saya beribadah tiap hari puasa, tiap malam saya tahajud, ini semakin berlimpah harta saya, apa karena ibadah saya? Kalau memang karena ibadah saya, apakah saya nanti di surga ini dapat pemberian yang luar biasa, apa diberikan di dunia sekarang? Ada kekhawatiran ketika harta dan kekayaan banyak diberikan di dunia, jangan-jangan ini buah daripada ibadah, entar di akhirat malah kagak dapat. Nah seperti itu. Oleh karena itu ini berbuat sebuah dalil bagi setiap kita. Jangan pernah kita mengatakan dalam hati kita, dalam perasaan kita, saya mah sholat rajin, saya mah duha rajin, tapi biasa-biasa saja ekonomi saya, nggak ada peningkatan sama sekali tuh. Sementara tetangga saya dia nggak sholat duha, nggak puasa, tapi cepet banget beli mobil, beli rumah. Nah pertanyaan yang seperti itu di dalam hati kita itu harus dibuang jauh-jauh, karena ibadah bukan untuk ngebanyakin harta, bukan untuk ngebanyakin duit. Kalau mau ngebanyakin duit, ngebanyakin harta, ya kita harus usaha, bukan dari sholat. Sholat itu adalah bekal kita, jangan diganggu-gugat. Wa ma hadza kullu la yaghfulu qalbahu an syukri ni'amihi wa la lisani an dzikri maulahu. Akan tetapi Nabi Allah Ayub alaihissalam sekalipun diberikan segalanya banyak sama Allah Subhanahu wa taala, hatinya belum pernah jauh daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lisannya enggak pernah berhenti daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas begitu bu, ini namanya iblis cemburu sama Nabi Allah Ayub alaihissalam, hasud, dengki. Nabi Ayub kok hidupnya enak banget, apa aja kebeli, apa aja ada, yang enggak minta aja sama Allah dikasih sama Allah, enak banget ya Nabi Allah Ayub, ibadahnya rajin. Maka iblis sangat kesel, gedeg sama Nabi Allah Ayub. Wa qala inna ayyuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah. Sampai-sampai iblis itu berjanji di dalam hatinya, saya ini berjanji bahwa saya akan menghancurkan kehidupan Nabi Ayub fid dunya wal akhirah. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Kalau bisa kedua-duanya, di dunia biar kebelangsak, di akhiratnya biar susah. Itu ancaman daripada iblis, laknatullah. Wa arada ayyub sida alaihi ihdad darrain aw qillatil tayhima wa kana iblis alaihi la'nat fi dzalika zaman yas'adu ila as-sama'i sabi'ah. Pada zaman Nabi Allah Ayub alaihissalam, iblis itu bisa jalan-jalan sampai melewati langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Jalan-jalannya luar biasa. Orang sini ada yang udah pernah ke langit kedua, ketiga? Ibul ya? Alhamdulillah. Langit-langit rumah ya, lantai 1, lantai 2. Ini iblis di zaman itu bisa sampai menembus langit ke-7. Hebat iblis pada saat itu. Sekarang bisa nggak iblis menembus langit ke-7? Nggak bisa. Setelahnya Nabi Muhammad di Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rajab, iblis tidak bisa lagi untuk jalan-jalan semaunya ke langit pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke-7. Dulu bisa. Nah, kita belajar ilmu sabar di sini. Jadi saya berharap saya membacakan kitabnya, teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu
supaya bisa menyimak agar kita bisa hidup terlatih sabar meneladani Nabiullah Ayub alaihissalam. Wa yaqilu fi ayyin makana sya'a, dan dia itu bisa transit di langit mana aja, langit kedua, langit ketiga, tujuh, mau mampir di mana aja bisa. Wasa'ada yauman kama kana yas'udu faqala lahu rabbul izzat, rabbul izzati, maka si iblis laknatullah itu ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya lain kaifa ra'aita abdi Ayub wa hal milta minhu syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala nanya sama Nabi Ayub, nanya sama iblis tentang Nabi Ayub. Wahai iblis, bagaimana pendapat kamu tentang Ayub hambaku? Apakah engkau punya komentar apa enggak? Apakah dia seorang yang hebat, apa yang tidak hebat? Faqala, maka menjawab iblis, ilahi inna Ayuba ya'buduka li'annaka a'taitahu as-sa'yah fid dunya wal afiyah. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ayub alaihissalam menyembah sehebat itu sama engkau karena dikasih kedua perkara. Yang pertama, dia dikasih sehat. Yang kedua, apa aja dia punya dan dikasih sama engkau. Kalau kedua hal ini engkau tidak berikan kepada Nabi Ayub, maka dia enggak bakalan menyembah sebagus ini, enggak bakalan dia sholat, enggak bakalan dia berzikir mengingat kepadamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaula dzalika lima ya'buduka fahuwal afiyah. Faqala lahu Allah taala kazzabta, wahai iblis, bohong kau, dusta kau. Fa inni a'lamu annahu ya'buduna wa yashkuruli wa ilam yakun lahu sa'ah fid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, sungguhnya aku tahu dia itu tetap menyembah aku, dia itu tetap bersyukur kepada aku, walaupun dia itu tidak aku berikan harta dan kekayaan kepada Ayub alaihissalam, walaupun dia tidak diberikan kesehatan kepada dia, walaupun dia sakit, dia tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlatih, yang punya istri, suaminya harus bersabar. Yang punya suami, ibu-ibu, ada permasalahan apapun harus bersabar. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mengomentari Nabi Allah Ayub alaihissalam di hadapan iblis, Nabi Ayub itu sekalipun dia enggak dikasih harta kekayaan, sekalipun dia kekurangan, tetap dia itu menyembah kepada aku, tetap dia menyembah, tetap aku itu menjadi Tuhannya. Walaupun dia dikasih sakit, Nabi Allah Ayub pasti dia itu tidak akan jauh dari kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat, mau sakit, mau apa aja, bahkan dia itu nggak bisa berdiri, wajib sholat itu dilakukan. Qala ya Rabb sallatani alaihi fangdur kaifa ansihi dzikraka wa asghalahu an ibadik. Maka si iblis itu menghadap lagi kepada Allah, ya Allah, saya beri waktu, saya ini akan menggoda Ayub alaihissalam, saya akan membuat Nabi Ayub untuk tidak mengingat engkau. Maka fasallatahu ala kulli syai'in minhu illa ruhuhu wa lisanuhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis silahkan, kalau engkau enggak percaya akan ucapan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan goda Ayub alaihissalam. Tapi saya pesan, kata Allah,
Yang penting jangan dirusak ruhnya. Kalau ruhnya nggak ada kan meninggal. Yang penting yang kedua jangan dirusak lisannya, karena kalau dirusak lidahnya dia nggak bisa berzikir. Faroja iblis, maka iblis langsung dari langit ketujuh dia turun ke langit dunia sampai ke dunia. Fantolaqa ila syatil bahri, dia ada di pesisir laut. Di pesisir laut dia pasoroha sorahatan hatta lam yabki jinni wala jinniyatin illa jatama'u indahu. Dia menjerit sejadi-jadinya, memanggil-manggil teman-temannya iblis, memanggil setan, memanggil jin, rajanya iblis, sampai dia terdengar dari ujung timur negeri sampai ujung barat negeri, ujung utara negeri sampai ujung selatan negeri. Semua yang namanya iblis, semua yang namanya setan, semua yang namanya jin kumpul dengan teriakan si iblis. Maka begitu semuanya kumpul, kalau lagi kumpul gak tahu dah. Akhirnya Monas mau lebih lagi. Itu mah setan yang ada di Jakarta juga gak cukup di Monas. Nah ini masih seluruh negeri kumpul semuanya dipanggil. Maka yang jamaah-jamaahnya kali, anak buahnya memanggil, bertanya kepada si iblis, ma asabaka ya sayyidana, apa yang terjadi wahai komandan? Maka kata si iblis mengatakan, fa inni qad wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha mundu akhrajtu adam minal jannah. Ini ada suatu peristiwa yang sangat besar yang belum pernah aku temukan dari mulai Nabi Adam dikeluarkan dari surga sampai sekarang. Belum pernah ada peristiwa yang sehebat ini. Makanya aku panggil kalian semuanya, suruh ngumpul. Dilanjutin kata iblis, fa'ayununi alayya ala ayub fantasiru musra'in wa ahruku wa ahlaku kullu mal li Ayub alaihissalam. Aku minta tolong kepada kalian semua, kata si iblis, rajanya iblis. Kalian bertebaran dari semua arah, kita kepung rumahnya Ayub. Nah, namanya rumah mah sebetulnya nggak usah manggil iblis alam jagat. Ya, sekampung situ juga udah cukup. Pokoknya kalian harus kepung rumahnya Ayub alaihissalam. Ngapain? Wa ahraku, bakar. Waduh. Bakar rumahnya, bakar semua harta kekayaannya. Yang namanya kambingnya di kandang, bakar. Kerbau, sapi, unta, kuda, bakar semuanya, habisin semuanya. Rumahnya, sawahnya, harta yang lainnya, binatang ternaknya, kebanggaan Nabi Allah Ayub, semuanya habis. Setelah habis sudah selesai bos, semuanya udah terbakar. Maka Nabi Allah Ayub alaihissalam, maka iblis laknatullah langsung pergi menghadap Ayub alaihissalam. Wa huwa qaimun yusolli fil masjid. Saat itu Nabi Allah Ayub berada di masjid sedang melaksanakan sholat. Faqala, kata si iblis, ata'budu rabbaka fi durrik wa qad arsala nara minas sama'i ala jami' amwalik hatta sarat ramadan. Ayo, lagi ngapain kok? Enggak usah sholat, enggak usah nyembah Allah. Allah itu sudah membuat kamu susah. Kamu pengen tahu? Kalau kamu pengen tahu harta dan kekayaan kamu, Allah sudah ngirimin itu api dari langit. Semua ternak kamu habis, sawah-sawah kamu, kebun-kebun kamu habis, hasil ladang habis, rumah kamu terbakar. Udah, nggak usah sholat, nggak usah nyembah Allah.
Sekarang udah jadi debu pada kekayaan kamu. Falam yukallimhu hatta faragha minas shalah. Maka ketika dikata seperti itu sama iblis, Nabi Allah Ayub alaihissalam dia enggak ngomong sedikit pun. Apa? Setelahnya sholat, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ngapain ente iblis laknatullah? Kata Nabi Allah Ayub alaihissalam, itu harta kamu habis semuanya. Tadi kan udah saya bacain, udah saya sebut. Apa kata Nabi Allah Ayub? Alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Allah yang telah memberi aku harta, Allah pula yang mengambilnya. Alhamdulillah. Nah, inilah dasarnya. Makanya ketika kita duka, kematian keluarga, kematian ini, kematian itu, siapa aja yang berkaitan dengan keluarga, apalagi orang terdekat. Sedih boleh, itu wajar manusiawi, tapi jangan berlebihan. Karena sesungguhnya yang sebenarnya Allah itu lebih sayang kepada setiap kita, kepada orang tua kita, kepada bapak kita. Bapak meninggal, ibu meninggal, umpama kita sayang sama bapak, kita sayang sama ibu, tapi sayangnya kita sama ibu, sayangnya kita sama bapak itu belum ada apa-apanya dibanding sayangnya Allah kepada ibu kita, kepada bapak kita. Itu jadi wajar. Jadi tugas kita adalah hanya mendoakan untuk ibu, untuk bapak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga masalah harta, itu adalah titipan. Allah yang memberi, Allah juga yang ambil. Allah juga yang ambil. Apa yang terjadi ketika dikomentarin, dijawab seperti itu oleh Nabi Ayub? Bagaimana raut mukanya si iblis? Qama wa syara'a fi sholatihi fansarafa iblis khainan zalilan nadiman li fi'lihi. Dia sangat kecewa. Dia sangat sedih sekali. Gitu, gua udah capek-capek, gua ngumpulin anak gua, suruh ngebakar hartanya, gitu kan ya. Gua susah-susah datang ke sini bilangin, enak banget ngomongnya. Harapan gua kan kata iblis, gitu kan ya. Si Ayub ini kecewa, si iblis ini, si Ayub itu bersedih. Malah bilang alhamdulillah. Wa kana li ayyuba arba'ata asy'ar waladan. Nabi Allah Ayub alaihissalam setelah harta semuanya terbakar, dibakar oleh iblis, masih ada harta yang lainnya, yaitu Nabi Allah Ayub punya anak 14 anak, yang 8 laki-laki, yang 6 perempuan. 8 tambah 6 sama dengan 14. Wa kanu yataqadduna kulla yaumin fi manzilin ahin lahum. Yang 14 itu pada saat didatangin sama iblis, mereka sedang sarapan pagi di salah satu anak-anaknya Nabi Ayub alaihissalam. Wa kanu yawma idzin fi manzilin akhihim al-akbar wa ismuhu Harmal. Pada pagi itu di satu anak Nabi Ayub yang bernama Harmal, mereka sedang sarapan pagi. Fajtama'at asyayatin wa ahatu bil baiti wa tarahuhu ala auladi Ayub alaihissalam. Maka lagi ngumpul-ngumpul, Pak, itu saudara-saudaranya Nabi Ayub 14-belasnya ada, lagi makan sarapan pagi. Maka itu rumah dirak-rak sama setan, sama iblis, dirak-rak tiang-tiangnya. Akhirnya itu rumah rubuh, gentengnya, kayunya, bambunya, temboknya, sampai kesemuaan yang 14 itu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Famatu kulluhum, semuanya meninggal. Ala qawanin wahid,
seketika dalam waktu yang sama, seketika itu juga meninggal. Minhum min luqmati fi famihi wa minhum minal ka'si fi yadihi. Pada saat mereka itu mati meninggal, yang 14 anak Nabi Ayub, ada yang sedang nyuap, ada yang sedang megang nasi, ada yang sedang megang gelas, ada yang sedang megang piring. Saat itu sekejap meninggal kesemuanya. Suma intalaqa ila Ayyuba wa huwa qa'imun yusolli. Pas banget itu si iblis ngelihat anak-anak buahnya udah gerak-gerak ke rumah dan meninggal semua anak Nabi Ayub, dia senang banget. Pas begitu udah dipastiin meninggal anaknya, dia buru-buru lari terbirit-birit ke masjid. Pasti Nabi Ayub itu ada di masjid lagi sholat. Emang benar lagi di masjid lagi sholat Nabi Ayub. Pasti yang sekarang dia sedih. Kalau kemarin harta, dia enggak sedih. Kalau kemarin kebo, sapi pada mati kebakar, mungkin enggak sedih. Kalau sekarang anaknya nih, pasti dia sedih. 14 lagi, kagak ada yang hidup pisan, maka pasti sedih. Faqala ata'budu rabbaka, kata si iblis, wahai Ayub, apakah engkau masih menyembah Allah? Apakah engkau masih sholat aja? Hei Ayub, wa qad taraha ala auladik al-bait, maka rumah-rumahmu sekarang lagi porak-poranda, anak-anakmu sekarang yang jumlahnya 14 famatu jami'an, semuanya meninggal. Udah nggak usah sholat, nggak usah nyembah Allah. Falam yukallimhu bi syai'in hatta faragha min sholatih. Sedikit pun Nabi Allah Ayub tidak menjawab, dia lagi sholat enggak membatalkan sholatnya. Sumakola, setelahnya dia salam, nanya kepada iblis yang lain, wahai laknat, alhamdulillahilladzi a'tani summa akhadha minni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah yang telah memberi kepadaku anak-anak, Allah pula yang telah mengambil anak-anak saya. Jadi seperti itu gambarannya Nabi Allah alaihissalam. Dia dikasih sama Allah, senang bersyukur. Harta yang kita cintai, bahkan anak diambil sama Allah, dia tetap bersyukur. Dia senang, dia enggak gelisah, dia enggak ada rasa cemas. Mudah-mudahan ketika kita dikasih ujian sama Allah yang ringan-ringan, kalau yang berat kayaknya belum siap. Yang ringan-ringan, sulit, kita kadang-kadang nggak ketemu sama duit, kadang-kadang nggak ketemu sama beras, supaya bersabar. Kadang-kadang hutang nggak kebayar-bayar, mudah-mudahan bisa bersabar. Ada yang punya hutang? Alhamdulillah nggak ada, kata Bang Ibe. Di sini mah malah rata-rata orang sini mah ngutangin, nggak ada yang punya hutang. Amin ya robbal